alhamdulillah, masya Allah, luar biasa. Kados ingkang wau kula sampaikan seperti yang tadi saya sampaikan. Ini yang memiliki hajat satu orang, yang memiliki hajat untuk bertasyakur atas nikmat Allah, dipanggil oleh Allah ke Baitullah beserta istrinya. Ini satu keluarga. Tapi alhamdulillah malam hari ini yang bahagia satu kabupaten atau bahkan lebih yang hadir, masya Allah. Bahkan bisa menjadi ajang silaturahim, bisa menjadi ajang berkumpul yang mana Rasulullah menyampaikan al-jama'atur rahmah. Ketika orang itu berkumpul dalam kebaikan, rahmat Allah akan turun. Makanya tadi gerimis tadi saya yakin itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruhnya dapat rahmatnya Allah. Orang kalau dapat rahmatnya Allah, insya Allah punya hutang, hutangnya lunas. Punya masalah, masalahnya tuntas. Punya hajat insya Allah mudah diijabah oleh Allah. Punya penyakit insya Allah segera waras, sembuh. Ketemu jodohnya obat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah saya senang. Diundang Mas Wawan senang. Senang saya apa? Yaitu satu orang yang berupaya, yang berikhtiar, yang bahagia banyak. Bahagia banyak. Akhirnya orang Brebes ini mak-makan bisa lihat orang ganteng dari Blitar ini. Wah, alhamdulillah. Bahkan tak lihat dari tadi HP-nya Yai semua diangkat, HP-nya diangkat semua. Lo tak inceng, tak lihat videonya orang dipijet tiba. Lah itu. Jadi cuma gini tok, nanti nyampe rumah nggak ada videonya. Jadi istimewa, alhamdulillah. Padahal ini belum berangkat, masih walimatus safar, tapi sudah tasakuran. Lah selain bentuk tasakur atas nikmat Allah, diundang oleh Allah. Jadi ibaratnya Mas Wawan ini masih dapat undangan, berangkatnya belum. Tapi haji ataupun umroh itu adalah wafdullah, undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah saking bahagianya mendapatkan undangan, akhirnya Mas Wawan sampai bilang ke Pak Beni, sampai apa, cari tempat, sampai bilang ke Pak Kapolres gimana perizinannya untuk mengumpulkan seperti ini, ikhtiarnya luar biasa. Nah, ketika bentuk syukurnya itu tadi benar-benar baik, jadi syukur yang baik itu yang seperti apa toh? Kalau kata Imam Ghazali, orang itu kalau syukurnya sudah kualitas tinggi, bentuk syukur yang baik itu adalah istiqmaluha fima yuhibbul mun'im. Dia itu mampu menggunakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah ini untuk suatu hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya contohnya kayak Mas Wawan malam hari ini. Punya nikmat, alhamdulillah bawang merahnya lancar. Alhamdulillah usahanya lancar. Digunakan untuk hal yang dicintai Allah, daftar haji. Nah, setelah daftar haji, panggilannya keluar, undangannya keluar. Masih nggak terima, syukuran lagi, menghadirkan pengajian, menghadirkan Gusnya Garangan itu tadi, ngajak sholawatan, ngajak zikir, ngajak ngaji, orang puluhan ribu hadir, masya Allah. Ini yang dinamakan istiqmaluha fima yuhibbul mun'im, menggunakan nikmatnya anugerah dari Allah, atau kata Mbah Yai tadi yang disampaikan Mbah Yai tadi, fadl dari Allah, fadlun minallahnya itu digunakan untuk hal yang dicintai oleh Allah. Lah ketika syukurnya ini sudah berhasil, nikmat yang dianugerahkan oleh Allah digunakan untuk hal yang dicintai oleh Allah, maka akan menjadi asyukru qayyidun lil maujud. Syukur itu dapat mengikat nikmat yang sudah ada. Artinya ketika memiliki nikmat keluarga, keluarganya tambah barokah. Ketika memiliki nikmat usaha, usahanya tambah barokah. Wa sayyidun lil mafqud. Dan ketika seseorang itu mampu bersyukur atau menggunakan nikmat itu untuk hal yang dicintai oleh Allah, sayyidun lil mafqud, nikmat yang belum ada itu akan mudah tertarik kepada dirinya. Artinya dengan syukur itu menarik nikmat yang belum ada. Semoga berkah acara malam hari ini, nikmatnya Mas Wawan sekeluarga tambah-tambah. Amin Allahumma amin. Dan ternyata ketika saya itu membaca di dalam beberapa kitab, Yai, ketika seseorang ini
memiliki nikmat kemudian melakukan fardu-fardunya Allah atau sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Ini juga menjadi salah satu poin untuk menjaga keberkahan suatu usaha. Jadi Mas Wawan, jenengan beruntung. Jenengan buat acara ini mengeluarkan biaya. Besok haji juga mengeluarkan biaya. Selain itu menunjukkan rasa syukur panjenengan, ternyata itu menjadi salah satu poin. Seseorang itu memiliki usaha yang barokah. Jadi kalau orang punya usaha, kemudian orang itu tadi kok mampu melakukan untuk kebaikan, untuk taat kepada Allah, untuk melakukan fardu-fardunya Allah. Maka selain itu sebagai bentuk rasa syukur, itu menjadi satu poin. Seseorang itu memiliki usaha yang barokah. Makanya nanti jangan kaget kalau berkah acara ini berambangnya tambah lancar. Usahanya tambah melesat. Insya Allah dekengane pusat. Didekengi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh Gus, mana kitabnya apa? Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, karya Al-Imam Abdul Lais As-Samarqandi. Di situ disampaikan, qala al-faqih rahimahullah. Ada ulama yang paham ilmu agama. Paham ilmu agama, beliau menyampaikan, man aroda ayyakuna kasbuhu thayyiban. Barang siapa yang menginginkan usahanya itu baik, usahanya itu barokah. Mohon maaf, selain Mas Wawan, seluruh yang hadir ini pengen usahanya barokah apa enggak? Mungkin dagangnya barokah, ternaknya barokah, bertaninya barokah. Pengen toh? Barokah seperti yang disampaikan Yai tadi. Di dalam beberapa kitab, barokah itu ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Jadi kebaikan orang tersebut bertambah. Semisal bertambah hartanya juga untuk amal soleh, juga untuk ibadah. Umurnya juga barokah, lingkungannya juga barokah. Lah itu barokah, ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Lah jenengan semua pengen usahanya barokah toh? Misal di sini ada yang jual sempol, jual cilok, jual soto, jual nasi apa. Ada yang petani padi, petani jagung, ada petani berambang, ada apalah. Lah semuanya pasti pengen usahanya barokah. Pengen barokah nggih? Lah di dalam kitab Tanbihul Ghafilin disampaikan, man aroda ayyakuna kasbu thayyiban. Barang siapa menginginkan usahanya barokah, fa'alaihi ayyahfadha khamsata asya. Jagalah 5 hal. Jadi mungkin loh Gus, saya ini banyak uangnya Gus, usaha loh. Jadi usaha itu kalau barokah, contoh usaha barokah itu gimana toh? Semisal orang itu hanya punya sapi mungkin 1. Tapi kalau barokah, anaknya 5, punya anak 5. Tapi waktunya nyekolahin anak, alhamdulillah cukup. Waktu bayar pondok, alhamdulillah cukup. Kelihatannya orang itu cuma punya sawah 1 petak. Tapi kalau barokah, anaknya itu banyak, anaknya 4 atau apa. Waktu nyekolahin, muliain, waktu mondokin, cukup semua, itu barokah. Dan di keluarga itu adem, ayem, hawanya bahagia. Pernah lihat orang-orang dulu, pendahulu-pendahulu kita, gitu. Kadang cuma pakai sepeda, berangkat ke sawah, rokok linting, kopi ini diadai botol aqua. Tapi bahagia, anaknya 13, anaknya 11. Tapi yang 6 bisa jadi sarjana, nanti sisanya itu bisa jadi haji semua. Nah itu karena barokah. Tapi banyak pun kalau tidak barokah, nyereti kalau bahasa Jawa Timurnya. Kalau bahasa Brebes apa? Seret. Nah, jadi nggak hanya nyereti, seret kalau nggak barokah itu. Kelihatannya banyak, miliatan, triliunan, tapi kalau nggak barokah, tidur nggak nyaman, napa-napa nggak nyaman, makan nggak enak. Yang nomor 3, kunci keberkahan yang nomor 3 itu apa?
Yang nomor 3 yakni ayaksida bikasbihi istighfafan. Ayaksida bikasbihi istighfafan li nafsihi wali iyalih wala yaksida bihi al jam'a wal kathroh. Ketika kita bekerja, nyun sewu, mohon maaf, biasanya ada orang itu yang bekerja kemudian karena salah niat, salah tujuan, kemudian di tengah jalan banyak mengalami problem atau kegagalan. Lah, kunci keberkahan yang nomor 3 apa toh? Ketika kamu itu bekerja, ayaksida bikasbi istafafan li nafsi wali iyalihi wala yaksida bihi al jam awal kasroh. Kita itu kalau bekerja harus memiliki niat yang baik. Niatkanlah saya ini bekerja untuk menyelamatkan diri saya dan keluarga saya agar tidak melakukan hal yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah. Kalau kata Yai Subhan tadi, agar kita itu tidak tomak mengharap pemberian orang lain. Yo iya, saya sendiri belajar seperti itu. Makanya saya ini, loh, Gus Idam itu kegiatannya apa, pekerjaannya apa? Enggak. Kalau saya itu pekerjaannya ngaji, ngaji itu bukan pekerjaan. Ngaji ini saya itu menjaga ketahanan iman saya. Karena saya ngaji ini akhirnya kan saya malu kalau maksiat. Apalagi di Brebes nggak bisa maksiat, orang kadang terlanjur kenal. Terkanjul dipanggil Gus. Masa saya kemarin habis pespanan terus karaoke itu kan ya gak pantas. Terus saya cari LC gitu, oh ya gak pantas ya gitu. Oh ini Gus apa? Saya ngaji ini bukan pekerjaan. Ini salah satu ikhtiar saya menjaga ketahanan iman saya. Akhirnya ketemu orang, kita berusaha menata akhlak yang baik. Nggih. Loh kok sebenarnya diajak foto itu capek enggak? Wah capek. Apalagi mak-mak foto pisan, kurang bener, ganti lagi, miring lagi, kadang kudu nyosor ae. Loh saya ini di Brebes sama Tegal hampir ternodai loh kemarin Pak Kapolres. Ini hampir ternodai saya, waduh dari atas nggak bisa, dari tengah, waduh lato-lato saya terancam. Berat ini, waduh ini. Wah apalagi di kantor wali kota itu, di kantor wali kota Tegal, waduh. Penuh ini, Gus, dari atas mau salaman nggak bisa, tengah nggak bisa. Waduh, ada yang dari bawah, langsung tak amankan lato-lato ini. Ini bahaya. Jadi pekerjaan itu harus diniatkan untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Wala yaksida bihi al jam'a wal kasroh. Jangan sampai kita itu memiliki pekerjaan, niat kita itu, wah agar saya banyak, agar saya lebih kaya dari dia, agar saya mengumpulkan harta banyak. Jangan seperti itu, lah itu niat yang salah. Nggak mampu jenengan jadi CEO, sulit untuk jadi kayak Pak Beni, kayak Pak Andri, kayak Mas Wawan, sulit. Iya, kalau niatnya kayak gitu lah, kadang kita kan kerja itu dendam. Mungkin di sawah dia lebih bagus, wah kita gini. Nah, tetangganya beli Avanza, pusing, Avanza dimasukkan kepala, dipikir sampai subuh, katanya banyak utang kok mampu beli Avanza. Tetangganya ngecor rumah, cor-coran dipikir masukkan kepala, kok mampu itu dapat demit dari mana. Ada tetangganya nikahkan orang, nikahkan anaknya, wah lah tetangga saya itu jelek, kok mantunya cantik, mantunya tetangga dipikir. Bojone tanggane dipikir, dilebokne sirah. Lah iki apa-apa sirah kebeken Avanza, bondone tanggane. Akhirnya ya wis setruk ringan. Ya dah. Layamu tuwala ya wis ora bermutu ngentekne biaya. Gitu. Lah makanya kerja itu niatkan yang baik. Saya bekerja untuk menyelamatkan diri saya dan keluarga saya agar tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah untuk bekal ibadah. Makanya di dalam Al-Quran disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita itu diperintah untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Makanya saya tadi nyambung yang tadi.
Saya ngaji ini bukan pekerjaan. Saya di rumah itu ya izin ini cerita sambil promosi. Saya ini sebenarnya kan kerja saya ya ini jual sarung batik ini. Gus Idam series. Dan ternyata saya survei orang Brebes belum beli ini. Amsong ini. Iya belum beli. Wah sudah beli mak-mak. Oh iya. Jadi saya jual sarung, jual roti, jual apa. Enggak kerja saya. Enggak kerja. Bahkan saya bilang loh Mas Wawan. Saya bilang Mas Wawan saya itu enggak narip. Kayak gitu kan. Saya enggak narip. Gus nanti biayanya Gus Idam berapa? Saya enggak narip. Ning yo pantese. Loh, saya bilang kayak gitu ya, saya nggak narip, nggak ada nominal. Bahkan hadroh saya itu juga nggak narip. Hadroh saya juga punya pekerjaan masing-masing. Oh nggak narip saya, gitu. Itu kerja biar nggak tomak, biar nggak tomak. Jadi kunci berkahnya pekerjaan yang nomor 3, niatkan semua pekerjaan panjenengan untuk menyelamatkan diri panjenengan. Dilanjutkan, ini masih nomor 3 loh, tadi 5 loh. Dilanjutkan apa mboten? Lanjut, enggak bulet nggih. Mohon maaf saya pakai bahasa Indonesia. Karena saya enggak paham bahasa ngapak dan tadi infonya istrinya Pak Beni itu enggak paham bahasa Jawa. Jadi nanti biar bisa paham semua. Padahal saya itu biasanya kalau enggak bahasa Jawa, bahasa Inggris saya. Jadi agak sulit, bahasa Indonesia agak sulit. Karena ya itu CEO sarung itu tadi. Jadi kunci keberkahan suatu usaha yang nomor 4 apa? Ar-rabi'u ala yujida nafsahu bil kasbi jiddan. Ketika kita bekerja, kita tidak boleh terlalu menforsir diri kita. Kadang kan ada orang itu pengen cepet kaya, kaki di kepala, kepala di kaki, ibadahnya ditinggal, sholatnya ditinggal, pagi berangkat pulang malam, malam berangkat lagi terus, sampai lupa kesehatannya, lupa keluarganya, lupa ibadahnya. Ternyata ketika panjenengan semua itu belajar di kitab-kitab salafus soleh, itu cara yang salah. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, kamu rajin boleh. Inna li rabbika alaika haqqan. Tapi kamu harus paham. Ada hak yang harus kamu penuhi kepada Allah. Kamu harus beberapa waktu istirahat, sujud, mujahadah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Karena di balik ikhtiarmu, usahamu, penentunya tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-asbab, kata Imam Ibnul Qayyim, la tughni anka syai'an illa bi'nillah. Usaha atau semangatmu apapun itu hanyalah pelantara, tidak akan membuahkan hasil kecuali Allah menurunkan izinnya untuk kamu sukses. Makanya kalau bisa awan macul bumine Allah, bengi macul langite Gusti Allah. Ini kalau vertikal horizontalnya imbang, aman. Entuk dekengan pusat, saldonya unlimited, tanahnya puluhan hektar, kayak Pak Beni, CEO. Enggak kayak Gus Idam, melas, kuru kayak gak kopen. Nah itu, jangan sampai kita itu dalam bekerja seperti itu. Innali rabbika alaika haqqan. Kamu harus paham hak yang harus kamu penuhi kepada Allah. Wali nafsika alaika haqqan. Kamu boleh rajin, tapi kamu harus ingat kesehatan tubuhmu. Sesekali tubuhmu harus kamu tidurkan. Kalau habis bayaran, habis dapat uang, beli sate. Sate apa? Sate Brebes. Blengkong. Sate yang masyhur di sini itu loh. Blengong ya, belum makan loh itu, belikan loh Mas nanti. Ya belum makan loh saya, malah inget ini. Iya belum makan ini. Masih makan camplang tok apa-apa Mas. Camplang ya apa itu? Gamblang. Nah, jamblang. Rasulullah 3, inna li rabbika alaika haqqan wa li nafsika alaika haqqan. Kamu memiliki hak terhadap dirimu sendiri untuk bahagia. Wa li ahlika alaika haqqan.
Nomor 3, dan kamu memiliki hak terhadap keluargamu. Sesekali lah walaupun jauh, sama anaknya video call, sama istrinya video call. Sesekali lah jalan-jalan family time, beli apa, pisang goreng, sate kingkong, apa. Ya situlah, saya gak paham saya. Nah itu penting.